Ngomong-ngomong soal SEO di 2022 ini, SEO mana yang hokinya bagus, mana yang harus berjaga-jaga. Kita nggak bilang buruk, tapi mungkin harus berjaga-jaga atas Ciong gitu. Ya. Hoki yang bagus, bentar ya, saya contekan dulu. Ya, hoki yang bagus antara lain didominasi oleh SEO kuda. Saya ingat SEO kuda, hokinya bagus. Nah, SEO kuda, kemudian kedua SEO, saya rutin dulu dari yang terbagus ya. Kuda, kelinci, and then kambing, ayam, dan kerbau. Oke. Jadi kuda, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau ini biasanya akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Lebih bisa dipercaya orang, lebih populer, ya, lebih meningkat networknya, kayak gitu. Jadi kalau kita sebut beruntung itu artinya selama ini kan semua orang menunggu untuk momen untuk bisa shining keluar, bisa diakui, kayak gitu kan. Nah, manfaatkan momen ini untuk jangan bermalas-malasan, lebih aktif, lebih luas pergaulan, ya. Membuktikan bahwa kerja keras yang kita lakukan dan sukses yang kita dapatkan itu bukan cuma hanya hoki semata-mata kayak gitu loh, ya. Dan kita bisa perjuangkan sudah sekian ini, dan kebetulan momen tepatnya adalah muncul di sono kayak gitu. Networking ya. Ya, seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk menambah income, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk seperti di dunia sosial media itu adalah lebih mudah viral lah. Tetapi maknanya viral itu hal yang positif. Yang positif. Jangan hanya untuk gosip-gosip, kemudian pencemaran nama baik itu viral juga sih. Kayak gitu. Jadi viral dengan sendirinya itu hal yang negatif kayak gitu. Nah, kemudian SEO yang kena harus waspada atau flash ya harus waspada adalah SEO monyet. Ini yang lebih berat tantangannya tahun ini. Kedua SEO macan, ketiga SEO ular, dan keempat SEO babi. Jadi SEO monyet, macan, ular, dan babi ini diharapkan tadi seperti yang saya ngomong adalah untuk lebih menghindari konflik, ya. Kemudian kalau ada masalah jangan disimpan sendiri, bisa mencari orang yang membantu kayak gitu ya, atau at least ada curhat lah, kayak gitu ya. Jadi jangan menahan nanti depresi, tahu-tahu nanti mengambil keputusan yang salah kayak gitu ya. Dan juga kita menyarankan untuk fokus di solusi ya, dan antisipasi itu kalau sebisa seawal mungkin. Jadi contohnya karena mereka banyak masalah, mereka sering melakukan segala sesuatu itu dengan terburu-buru dan ceroboh gitu, overthinking. Ya, lagi pas ada masalah, contohnya ada masalah di tempat kerjaan, bawa mobilnya atau bawa kendaraan, jadi lost fokus gitu. Nggak fokus, gagal fokus. Ribut di rumah sama istri atau sama pasangan gitu kan ya. Kemudian mau ke kantor juga blur gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Karena satu masalah men-trigger masalah yang lain. Kayak gitu loh ya. Tidur, istirahat kurang, jatuh sakit, dan sebagainya. Actually kalau kita mau bicara tentang bijak, kalau judulnya manusia yang benar, satu masalah pasti kan kepikiran terus. Ya, kayak seperti membawa batu. Seharian bawa batu kemana-mana. Kalau kita bilang jangan dipikirkan, nggak mungkin. Tentu kita akan ngomong, udah deh dipikirkan pasti belum ada solusinya. Coba lu cari solusinya dulu. Ya, discuss dengan orang, cari yang orang ahli. Contohnya kita punya masalah pajak, ya cari konsultan pajak lah. Kita ada masalah hukum, cari pengacara. Masalah kesehatan, cari dokter. Jadi jangan disimpan, kenapa begini, kenapa ada benjolan, kayak gitu loh ya. Akhirnya nggak berani cerita, atau begitu cerita malah pasangan kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi fokus di solusi. Ya, kemudian SEO yang kena Ciong tadi itu juga disarankan banyak berbuat baik, lebih sabar, ya, hindari konflik. Itu kayak lagi mendapatkan ujian naik kelas, kayak gitu. Jadi satu hal yang menarik dari orang yang kena Ciong ini adalah artinya terjadi ketidakstabilan energinya, dan ketidakstabilan itu diartikan untuk sisi positifnya adalah perubahan, upgrade level up. Jadi pada saat kita level up ini, kalau kita main game ya, kan game kan banyak ya, pada saat kita melawan big boss-nya, itu adalah kena Ciong. Ya, pada saat kita melawan big boss-nya, kita konsentrasi untuk melawan big boss-nya nih ya, enemy-nya ini, ya, musuhnya ini. Pada saat kita berhasil mengalahkan dengan segala skill kita, dengan segala kalian kita bisa menang melawan itu, ya kita akan level up. Seperti itu. Nah, dimaknai Ciong itu seperti itu. Pada saat kita mau merubah, kita sudah bosan di kelas ini melulu, di ekonomi begini melulu, ya karir yang begini melulu, kita mau coba mau upgrade naik kelas, kita harus menunggu Ciong itu. Nah, Ciong itu akan memberikan kesempatan buat kita itu berubah. Melatih diri kita gitu ya, Ko ya. Kayak gitu. Jadi jangan melihat semua Ciong itu dari negatif, bahwa saya akan kena masalah. Terus langsung kepikiran, overthinking. Kayak gitu loh. Ya. Aku soalnya SEO macan, terus aku langsung overthinking. By the way, disarankan untuk bisa mengetahui SEO-nya dengan baik dan benar. Karena SEO-nya itu kita sudah dari riset kita itu agak beda sedikit karena kita agak telat energinya. Dan saya mengharapkan kepada pemirsa untuk membuka alamat website bit.ly/saya SEO apa.
bit.ly/saya sio apa. bit.ly/saya sio apa. Karena buat mereka yang terlahir di 21 Juni, sebelum 21 Juni masih masuk sio tahun sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi otomatis mengira bahwa sudah masuk sio macan. Actually belum kayak gitu. Masih sio yang sebelumnya kayak gitu. Ya jadi kayak gitu. Nah, untuk yang prediksi-prediksi yang lain yang tadi belum sempat saya ungkapkan di konsultasifungsi.com ada artikel dan ada YouTube juga. Nanti mau deket Cynthia, kita biasa ada prediksi 12 sio lengkap dari yang berhubungan dengan in general apa yang harus dilakukan dari hal karirnya, keuangannya, asmara dan kesehatan sana. Oke, jadi kita ada cover komplit. Kalau enggak ya lengkap. Kalau enggak di sini mau berjam-jam. Nanti kita berhari-hari sampai Imlek kok. Nggak kelar-kelar ngomong sio.